Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini baru bisa memungkinkan membuat video ya tentang bagaimana kita harus melakukan mengambil sikap kewaspadaan yang ekstra hati-hati mengenai bagaimana kita menyikapi polemik nasab. Artinya begini, dalam semua literatur keagamaan, bagaimana kita sebagai seorang muslim yang mempunyai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk baginda nabi kita. Salah satu hadisnya yaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, kalian tidak dianggap beriman ketika kalian belum mampu, belum bisa mencintai, menyayangi dan memprioritaskan diriku, kata Nabi, daripada anak-anakmu, orang tuamu, dan seluruh manusia. Artinya begini, ketika kita menghadapi zuriat baginda Nabi, sangat-sangat logis kalau misalkan kita diharuskan untuk mencintai, menghormati beliau lebih daripada yang lain. Jadi sekali lagi kita berbicara tentang agama, bukan persoalan kemanusiaan. Kalau misalkan dasar-dasar atau dalil yang biasa disampaikan oleh para dai-dai yang menyampaikan bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, betul, yang menurut Allah lebih diutamakan, lebih dimuliakan, yaitu siapa yang lebih bertakwa kepada Allah, itu secara umum. Tapi ketika kita berbicara tentang keimanan, akhlak kita sebagai muslim, jangankan kepada Nabi, kepada orang yang kita hormati, maka kepada keluarganya, kepada kesayangannya, kepada apapun yang berkaitan dengan orang yang kita hormati, kita harus menghormati. Itu salah satu cara kita berpikir secara logis. Apalagi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita untuk bagaimana memberikan yang terbaik penghormatan kepada keluarga baginda Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Dalam Asy-Syura, surat tersebut menyampaikan, ayat tersebut menyampaikan bahwasanya bagaimana Allah tidak meminta apapun kepada kita kecuali ya berkasih sayang atau berbuat baiklah kepada keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat-kerabatnya. Tidak seperti yang digaung-gaungkan oleh mereka yang membatalkan nasab Bani Alawi, bahwa oh tidak, ini perintahnya kepada Ahlul Bait ya. Jadi lupa terhadap ayat ini atau pura-pura lupa, atau wallah alam lah istilahnya. Bagaimana kita tetap secara logika mencintai seorang nabi, menghormati nabi, tentu menghormati keluarganya. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan yang ada di dalam grup KBA, yaitu bagaimana kok keluarga nabi ini kan katanya putus dan lain sebagainya. Nah, sekarang begini, ketika kita berbicara tentang akidah dan keimanan, ini berkaitan dengan perintah, bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menghormati dan mengutamakan keluarga Nabi. Ini perintah Allah, ini bukan egoisme dari kelompok-kelompok tertentu Bani Alawi untuk dihormati, tidak. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam salah satunya dalam contoh ayat tersebut. Nah, sekarang apakah Bani Alawi adalah keluarga Nabi atau tidak? Nah, secara umum dari awal jumhur ulama turun temurun, entah itu ada catatan atau tidak, ketika suatu nasab atau suatu kepastian kesepakatan bahwa Bani Alawi adalah keluarga Nabi dari turun temurun, dan dari dulu kita tidak pernah mempersoalkan tersebut. Andai ternyata betul Bani Alawi juga bukan keturunan baginda Nabi, nasabnya terputus misalkan, apakah kita berdosa? Tidak, kita tetap malah mendapatkan pahala, karena dengan niat kita bagaimana berusaha untuk memuliakan baginda Nabi yang menganggap bahwasanya ini adalah keturunan Nabi yang harus saya muliakan. Ternyata salah, tidak masalah. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan kita dengan kemampuan keterbatasan kita lalu tidak menghormati keluarga Nabi, membenci bahkan, karena framing dan juga konotasi pembicaraan orang-orang yang membatalkan nasab Bani Alawi, oh ini arogan, ini khurafat, ini menyesatkan dan lain sebagainya. Nah, satu-satu kita jawab, yaitu misalkan
kita membenci, ternyata benar dia keturunan Nabi, maka kita sudah mempunyai tanda tanya besar dalam keimanan kita. Itu sangat berbahaya dan ini sangat rugi besar. Beda dengan sebaliknya, kita salah mencintai dan ternyata ini bukan keturunan Nabi, maka kita tetap beruntung mendapatkan keimanan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena melakukan menjalani perintahnya. Tapi sebaliknya, ini malah membuat kita celaka karena keimanan kita dipertanyakan. Nah, satu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini kan sombong dan lain sebagainya. Saya secara pribadi dari kecil disampaikan. Saya di pondok itu ada keluarga habaib. Kemudian saya jarang, artinya sangat-sangat hati-hati. Artinya ketika ada habaib putranya mau mondok ke tempat saya atau di kakek atau dimanapun, saya lebih mengedepankan saran ya. Saran kalau bisa jangan di sini. Artinya takut saya tidak bisa memuliakan. Karena sebagian besar memang anak-anak atau putra-putra habaib itu memang nakal-nakal gitu loh. Nah, sedangkan kita takut suul adab. Demi apa? Melihat baginda Nabi, bukan melihat apa-apa. Nah, ini salah satu tantangan buat kita. Bagaimana keimanan kita itu pasti diuji gitu. Satu. Nah, jadi habaib-habaib yang nakal itu ada. Namun dengan catatan manusiawi. Dan itu tidak semuanya. Katanya sombong, mungkin itu karakter boleh, namanya manusia. Tapi tidak semuanya seperti itu. Cuman hanya framing-framing di media, bahkan kesalahan satu kali diulang-ulang disampaikan. Ini cara-cara mereka untuk melakukan bagaimana divide and empire. Jadi pecah belah antara kiai dan habaib dan ulama. Kemudian ada yang mengatakan habaib dengan khurafat-khurafat. Ya, kita sekarang begini menyikapi kata-kata khurafat. Persoalan iman dan akidah itu adalah hal yang gaib. Semuanya sebenarnya sulit untuk dibuktikan dengan akal. Mulai dari zamannya baginda Nabi atau nabi-nabi terdahulu. Dan khariqul adah atau hal-hal yang menyelisih terhadap kebiasaan itu banyak terjadi. Karomah-karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menafikan hal itu sebagai seorang muslim. Nah, maka kalau misalkan ada cerita yang bertentangan dengan syariat, itu kita tolak. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariat, kalau misalkan ini masih bisa ditolerir di dalam syariat, ya tidak masalah, kita terima. Kenapa? Karena ini bagian daripada keimanan kita. Dan kita percaya pun bukan keimanan, artinya bukan keharusan. Bukan syaratnya iman untuk mempercayai terhadap cerita-cerita tersebut. Jadi kita bijaksanalah. Jadi anggaplah itu sebagai informasi saja. Dan kita sebagai orang yang mempunyai pertimbangan syariat ya sudah diikuti. Jadi pada intinya saudara, ayahanda, bunda di KBA yang saya cintai semuanya, lebih hati-hati kita dalam rangka menjaga keimanan kita. Bagaimana kita lebih baik pilih kita diam dan tetap berikhtiar bagaimana caranya saya menunaikan perintah Allah untuk menghormati, mencintai dzurriyyah baginda Nabi SAW dan seluruh keturunannya. Bahkan misalkan kita salah pun kita tetap berpahala dan kita tetap terjaga keimanan kita karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf karena banyak tamu, ini pun baru pulang tamunya, jadi kita baru bisa buat video. Jazakumullah, ahsan jaza. Salam hormat untuk keluarga, ayahanda, bunda, wakif, edisi Indonesia dan KBA semuanya. Jazakumullah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.